Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep belajar. Kami dari kelompok 2 perkenalkan, saya Elizabeth Situmorang sebagai moderator dan teman Saya Fandi Romilis sebagai pemateri pertama. Saya Tesalonika Panjaitan sebagai pemateri kedua. Saya Dahrul Siombing sebagai pemateri ketiga. Saya Iljuna Siotang sebagai pemateri keempat. Saya Agrifa Didelbia sebagai pemateri kelima. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan memulai dari definisi belajar. Belajar adalah mendapatkan sesuatu yang baru dan menghasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut dapat berupa pengetahuan yang baru. Sebelum belajar, seseorang mungkin tidak memiliki pengetahuan tertentu, akan tetapi setelah belajar memilikinya. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu sangat dangkal, akan tetapi setelah belajar menjadi lebih dalam. Seseorang dapat saja merasa kurang nyaman, akan tetapi setelah belajar berubah menjadi lebih nyaman. Sebelum belajar, seseorang dapat kurang menyetujui sesuatu, tetapi setelah belajar menjadi setuju. Seseorang dapat saja tidak terampil melakukan sesuatu, tetapi setelah belajar menjadi terampil. Proses belajar berlangsung secara internal. Proses ini diibaratkan seperti menyeberangi jurang dari tebing yang satu ke tebing yang lain. Seseorang memerlukan jembatan untuk menyeberanginya. Seseorang yang belajar berarti sedang membangun jembatan. Pembelajaran diibaratkan sebagai bantuan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi proses belajar. Jika ingin membantu peserta didik belajar untuk menguasai keterampilan, maka guru dapat memfasilitasinya dengan strategi modeling. Peserta didik akan berlatih terus-menerus hingga keterampilan tersebut dikuasainya. Peserta didik dapat diberikan reinforcement untuk memperkuat perubahan perilaku atau keterampilan tersebut. Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui model kognitif jika ingin membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Strategi belajar observasi atau observational learning tepat digunakan untuk membantu siswa belajar hal-hal tertentu dari orang lain melalui pengamatan yang serius. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai belajar vs kematangan. Berbagai perubahan terjadi pada diri individu selama rentan kehidupannya. Namun, tidak semua perubahan ini disebabkan oleh proses belajar, melainkan ada juga yang disebabkan oleh kematangan. Hubungan antara materi belajar dan kematangan. Materi belajar yang disampaikan kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkat kematangan mereka. Dalam proses pembelajaran, guru atau instruktur harus mempertimbangkan tingkat kematangan siswa dan menyesuaikan materi belajar dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, dalam situasi seorang guru kelas 1 SD mengajarkan anak-anak menulis huruf alfabet. Namun, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menulis huruf dengan rapi atau bahkan memegang pensil dengan benar. Hubungannya dengan belajar dan kematangan adalah, pada belajar, guru tidak bisa hanya mengajarkan anak-anak menulis berulang kali jika mereka belum siap secara fisik. Solusi yang lebih efektif adalah memberikan latihan motorik halus seperti menggambar garis, menebalkan huruf, atau bermain dengan plastisin untuk memperkuat otot jari tangan sebelum anak-anak benar-benar belajar menulis. Hubungan terhadap kematangan adalah anak-anak yang belum memiliki perkembangan motorik halus yang cukup akan sulit memegang pensil dengan baik atau mengontrol gerakan tangan saat menulis. Kematangan motorik ini biasanya berkembang secara alami seiring bertambahnya usia. Nah, kesimpulannya, jika seorang anak belum cukup matang untuk menulis, memaksanya belajar menulis dengan cepat tidak akan efektif. Guru harus dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kesiapan fisik anak. Sekian dari saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu otak belajar. Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat
yang berfungsi memegang kendali seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Otak terdiri atas beberapa bagian dan salah satunya adalah cerebrum. Cerebrum mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yakni yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori dan kesadaran, dan juga pertimbangan. Sejak lahir, otak manusia sudah memiliki 100-200 miliar sel. Tiap-tiap selnya berpotensi untuk terus berkembang. Sel-sel otak ini yang akan berperan dalam pemrosesan kegiatan belajar pada seorang individu. Perkembangan sel-sel otak akan mempengaruhi ukuran atau volume otak individu. Perkembangan sel-sel otak adalah sebuah proses sel-sel otak dan sistem saraf yang diselimuti oleh lapisan-lapisan lemak yang bersekat-sekat. Proses ini dapat terjadi apabila jaringan otak terus dapat distimulasi. Sel otak akan mencapai tahap perkembangan 90% pada usia 10 tahun. Maka, dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa terpenting untuk menstimulasi otak belajar agar otaknya dapat berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan otak beserta sistem sarafnya membuat intelijensi anak meningkat dan mendorong munculnya pola tingkah laku yang baru. Sekian dari materi saya lanjutkan kepada materi keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga. Yaitu pertama, otak reptil. Terletak di dasar batak otak yang terhubung dengan tulang belakang. Bagian otak ini berfungsi untuk koordinasi sensori motorik tubuh. Kelenturan fisik seseorang dan stroke yang mungkin dialami seseorang berhubungan dengan fungsi otak ini. Di sisi lain, otak ini juga terhubung dengan insting seperti rasa takut, stres, terancam, marah, kurang tidur, atau kondisi tubuh dan pikiran lelah. Kedua, otak mamalia adalah pintu gerbang menerima informasi. Bagian otak ini berperan pada proses pembelajaran karena berkaitan erat dengan emosi dan memori jangka panjang. Pada bagian otak ini juga terdapat amigdala yang berfungsi sebagai memori sebuah perasaan baik yang positif dan negatif yang pernah dialami seseorang. Bagian memori negatif tersambung dengan otak reptil. Jika memori negatif ini mendominasi, maka bisa dipastikan terhubung dengan otak reptil. Bagian otak ini juga menyediakan memori pengetahuan. Semua pengetahuan yang dimiliki seseorang tersimpan di hipokampus yang terhubung dengan bagian otak korteks. Sehingga dalam proses belajar, hubungan hipokampus dan korteks sangat menentukan. Otak ini juga mengendalikan kekebalan tubuh dan hormon. Yang terakhir adalah otak neokorteks yang merupakan 80% dari otak manusia. Otak ini juga merupakan topi yang menutupi otak mamalia dan otak reptil yang berfungsi ketika seseorang dalam keadaan tenang, bahagia, dan rileks. Bila dalam keadaan tegang, stres, takut, atau marah, maka informasi akan dilanjutkan ke otak reptil. Hal inilah yang terjadi ketika seseorang terlalu tegang saat mengerjakan ujian, sehingga pikirannya kosong dan tidak dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya. Sekian dari materi saya lanjutkan ke pemateri kelima. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang dinamika pemrosesan informasi. Berdasarkan cara kerja ketiga bagian otak tersebut, maka hal terbaik perlu dilakukan dalam belajar adalah menerima informasi yang dapat diterima otak mamalia secara nyaman sehingga informasi tersebut dapat dikirim ke otak korteks dan proses belajar berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, jika otak menerima informasi yang tidak nyaman, maka informasi akan dikirim ke otak reptil. Akibatnya, proses belajar tidak berlangsung karena tidak ada proses belajar di sana. Selanjutnya, dinamika pemrosesan informasi. Fakta lain tentang otak adalah otak terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mempunyai fungsi belajar yang khusus yaitu mempunyai hal-hal yang berurutan. Belajar memaksimalkan hal-hal dalam bersifat detail. Baru kemudian ke global, menyukai sistem membaca berdasarkan fonetik, menyukai kata-kata simbol dan huruf, menyukai sesuatu yang bertekstur dan dapat diprediksi, mengalami banyak fokus internal, dan ingin mengumpulkan informasi yang faktual. Yang terakhir, ada penambangan otak kiri dan kanan. Sedangkan otak kanan lebih menyukai hal-hal bersifat acak, belajar dari global detail, menyukai sistem membaca secara menyeluruh, menyukai gambar dan grafik,
lebih suka melihat dulu atau mengalami sesuatu, lingkungan belajar spontan alamiah, fokus eksternal, dan ingin mendekatkan yang bersifat terbuka, baru, dan memberikan kejutan yang menantang. Kedua, kelemahan otak ini dapat berfungsi lateral atau berpikir lateral. Artinya, kedua belahan otak ini dapat difungsikan sekaligus untuk menciptakan sesuatu. Misalnya, ketika mendengar musik, seseorang musisi akan memproses terlebih dahulu di otak kirinya karena biasanya yang mereka lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu musik tersebut, baru kemudian menikmatinya. Berbeda dengan orang awam, akan langsung menggunakan otak kanan untuk menikmati musik tersebut. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Hasil dari presentasi kami menarik 5 kesimpulan. Yang pertama, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai baru yang dapat mengubah perilaku seseorang. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh kematangan individu serta cara kerja otak. Yang kedua, materi belajar harus disesuaikan dengan tingkat kematangan siswa agar lebih efektif. Yang ketiga, otak manusia memiliki dua belahan dengan fungsi berbeda. Otak kiri sebagai fokus pada detail dan urutan, sedangkan otak kanan lebih menyukai pada global dan acak. Yang keempat, kondisi emosional juga berpengaruh terhadap proses belajar, di mana stres lebih mengaktifkan otak kanan, sementara optimisme lebih mengaktifkan otak kiri. Dan yang terakhir, dengan memahami cara kerja otak dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seseorang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik. Sekian materi dari kelompok kami. Atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.